puncak tertinggi sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada saat ini kami bersama-sama dapat datang kembali kepadamu. Sebentar kami akan merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi penutup. Oleh karena itu Engkau akan pimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapa Yahweh berkati agar mereka juga dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan segenap hati mereka. Sekalipun hanya di rumah, namun mereka bisa merasakan seperti berada di Kehilat. Oleh karena itu Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kau urapi kami semua. Saat kami memuji dan meninggikan Engkau, kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati kami. Urapi juga seluruh orang-orang yang melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Sungguh sukacita dan luar biasanya kita Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini kita masih ada di dalam perlindungan Bapak Yahweh. Dan malam hari ini saudara, biarlah kita merasakan hadirat Bapak Yahweh. Karena Bapak Yahweh ada di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita saudara. Kita merasakan hadiratnya. Kita mau terus menyembah Bapak Yahweh. Dialah Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yevareha, Beismereha, Yevareha, Ya El Yahweh, Anoeleha, Wikuneha, Yevareha, Beismereha, Yevareha, Yisa Yahweh, Anoeleha, Wikuneha,
Isa Yahweh Anaweleka Wikundeka We Hashem Leka Shalom Shalom We Hashem Leka Mari kita bangkit berdiri kembali saudara. Mungkin saat ini di antara Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang kurang nyaman. Tetapi saya katakan berserulah kepada Bapak Yahweh dan Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena jalan yang disiapkan oleh Bapak Yahweh itu sungguh sempurna bagi hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini. Koliel Yahweh. Haleluya. Es por para seguir, es por
sigi Explore, explore, explore levanam sigi Koliel Yahweh Esa, esa Koliel Yahweh Esa, esa Koliel Yahweh Et Hanan Koliel Yahweh Et Hanan Explore, explore, explore levanam sigi 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 Haleluya. Koliel Yahweh Esa, esa Koliel Yahweh Esa, esa Koliel Yahweh Et Hanan Koliel Yahweh Et Hanan Explore, explore, explore levanam sigi 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 Haleluya, haleluya. Saudara percaya ketika Bapak Yahweh ada di pihak kita, tidak ada yang berani melawan kita, Amen. saudara. Karena Amen. Yahweh yang berkuasa, Amen. sanggup melindungi kita di dalam segala keadaan. Him Elohim Itanu. Mari kita menari untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Dalam pujian hormat bagimu Bapa. Kami terus bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan saudara. Elohim Itanu Miawat Nektedu Elohim Itanu Miawat Nektedu Kisese beto Kenugado Kisese baura Elohim Itanu Miawat Nektedu Elohim Itanu Miawat Nektedu Kisese beto Kenugado Kisese baura Kami percaya Bapak. Akola di akol Besa tosel hano terlikoa Akola di akol Besa tosel hano terlikoa Elohim Itanu Miawat Nektedu Elohim Itanu Miawat Nektedu Kisese beto Kenugado Kisese baola Elohim Itanu Miawat Nektedu
eterno, que se ve toque lugar, que se va a volar. Akola ni akol bestratos el haro temlikoa. 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 Que lugar se va a orar. Aleluya, 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 aleluya. Dice se ve que lugar se va a orar. Que lugar se va a orar. Aleluya, 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 aleluya. Quise se ve que lugar se va a orar. Se vento que lugar se va a orar. Se vento que lugar se va a orar. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali, tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau ada Bapak Yahweh bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena Dia ada menyertai setiap langkah hidup kita. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan Yahweh yang hidup. Haleluya. Ku tidak takut, Kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Ku tidak takut, Kau besertaku. Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. Dengan segenap hati
Nanti kita akan nyanyikan lagu ini. Ku tidak takut, Kau besertaku, Kau tak pernah meninggalkanku. Aku dijaga, aku dibela oleh tangan-Mu yang berkuasa. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. 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 Katakan Immanuel, 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 yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Yahweh yang hidup. haleluya, Haleluya. Engkau yang hidup, Engkau beserta segala pujian hanya bagi, segala hormat hanya untuk Tuhan Haleluya. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi. Haleluya, hanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya, kudus tetap di dalam hadirat Tuhan. Kudus, kudus Engkau. Syir hamba Allah, Syir hamba Allah, Beshuf Yahweh, Esivan Sion, Hayenu Kekomi, Asimale Sopenu Usonenu
Berina Isoru Boyafo Berina Nokse Alubata As Yom Rubadoi Hikil Yahweh Asok Im Ele Hikil Yahweh Lasok Im Manu Hayerus Mehi As Yom Rubadoi Hikil Yahweh Asok Im Ele Hikil Yahweh Lasok Im Manu Hayerus Mehi Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali, kita akan nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hatimu. Yom Rubagoi Hikil Yahweh Lasok Im Ele Yahweh Lasok Im Manu Hayerus Mehi As Yom Rubagoi Kepada mempelainya. Hikil Yahweh Lasok Im Ele Hikil Yahweh Lasok Im Manu Hayerus Mehi Nai na 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 Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Betapa indah pertemuan yang kau telah tetapkan untuk kami merayakan turun-temurun sampai selama-lamanya. Betapa kami sangat bersyukur, betapa kami bersukacita untuk kebaikan dan kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah segala puji-pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami dengar, kami bukan cuma mendengar saja, tetapi diberikan kemampuan pula untuk menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Pada saat ini kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Haleluya.
Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Pada sore dan malam ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi penutup. Agar supaya saudara bisa memahami kenapa Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan 2 kali. Bukankah biasanya 1 kali? Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang menunjukkan tentang hal ini. Di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran, pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus. Juga pada hari ke-7 akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya, hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yeshua HaMashiach, seperti kita ketahui bahwa kita merayakan Hari Raya Peskah, itu dirayakan pada tanggal 14 bulan Nisan. Hari kemarin, hari Minggu, ada begitu banyak orang yang memberikan WA kepada saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Saya membalas dengan saya berkata terima kasih sudah mengucapkan selamat Paskah, tapi mohon maaf saya perlu menjelaskan bahwa sekarang itu bukan perayaan Paskah, tetapi perayaan Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Perayaan Paskah atau Peskah itu jatuh pada tanggal 14 bulan Nisan. Tetapi sayang sekali, orang Kristen pada umumnya sudah mengganti perayaan Peskah di hari pertama dengan nama Jumat Agung. Dan itu tidak ada di dalam kitab suci. Dan saya juga mengatakan hari raya kedua yang jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan, itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hag Hamasot. Dan setelah Sabat, perayaan Hari Raya Yom Habikurim atau Hari Raya Buah Sulung. Tetapi orang Kristen menyebutnya Paskah. Jadi simpang siur Bapak Ibu. Maka saya perlu meluruskan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal yang ke-23. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya sudah mengatakan bahwa Peskah itu dirayakan pada tanggal 14 bulan Nisan. Sementara Hari Raya Roti Tidak Beragi hari pertama itu tanggal 15 bulan Nisan. 7 hari kemudian itu perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi penutup, yaitu hari ini Bapak Ibu. Jadi hitungannya bukan dari tanggal 14 tapi tanggal 15, karena itu perayaan Roti Tidak Beragi 2 kali. Hal ini juga tertulis di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23 ayat yang ke-8. Dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya, dari hari pertama itu ya. Dan pada hari ke-7 pertemuan kudus, kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Nah, hari ini itu pertemuan penutup dari Hari Raya Roti Tidak Beragi. Saya berharap melalui
apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, saudara bisa menambah wawasan baru. Sehingga tidak simpang siur, nggak ada Jumat Agung, itu tidak ada, saudara-saudara. Yang ada Pesah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Nggak ada Jumat Agung, Pesah itu kebalik. Ya Bapak Ibu, jadi saya perlu menjelaskan ini supaya tidak terjadi simpang siur. Karena saya hanya mengikuti bukan apa kata banyak orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, Jalan Yahweh adalah sempurna. Untuk itu Bapak Ibu yang di rumah, mari kita bisa bersama-sama membuka kitab suci kita. Mari kita buka di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29. Dan kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 13. Sekali lagi kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh. Rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Maka kamu akan memanggilku, dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Kamu akan mencari dan menemukan aku, ketika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, ayat-ayat firman Tuhan ini sungguh-sungguh sangat menggembirakan kita. Karena firman Tuhan mengandung satu janji yang sangat indah. Ternyata dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa Bapa Yahweh sudah mempersiapkan jalan-jalan hidup kita sesuai dengan caranya, sesuai dengan jalannya yang sangat sempurna. Sekarang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah Bapak Yahweh rancangkan untuk kita jalani dengan pola jalan Yahweh yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa saat kita berjalan di dalam dunia ini, kita menemukan banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan yang membuat kadangkala manusia itu tidak tahan. Kadangkala banyak manusia yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Tetapi saudara, saya bisa mengilustrasikan gambaran ini seperti seorang peronda malam. Orang yang ronda malam hari, kadangkala dia capek dan ngantuk berat, saudara-saudara. Apalagi di tengah kegelapan malam yang dingin. Tetapi segala sesuatu, segala rintangan di tengah kegelapan malam, rasa dingin yang sangat tidak nyaman dapat berakhir dan merasakan keindahan saat-saat matahari itu terbit. Yang artinya bahwa suasana yang tidak nyaman itu tidak kekal. Kalau hari ini saudara menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, saudara tidak usah khawatir. Saya beritahu dengan tegas dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Apa yang kau derita saat ini, sifatnya itu sementara. Dia tidak kekal, Bapak Ibu.
Jadi jangan takut, yang terpenting kita mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh. Percayalah, Dia yang Maha Kuasa akan memberikan pertolongan yang sangat luar biasa untuk hidup saudara. Sama seperti seorang petani yang menggarap sawah di pagi hari, sementara dia sudah kelelahan, dia sudah merasakan lapar, tetapi rasa keindahan itu datang pada saat sang istri datang membawa makanan yang dimakan bersama-sama di pematang sawah. Artinya apa? Kelaparan pun sifatnya juga sementara. Seorang ayah akan merasakan keindahan pada saat bayinya mulai bertumbuh menjadi besar dan memanggil dia papa atau mama. Itu suatu kebahagiaan Bapak Ibu. Karena semua itu sifatnya tidak kekal. Tidak mungkin bayi itu cuma nggak bisa ngomong terus, ya tidak. Pasti dia akan meningkat. Bahkan mohon maaf apabila ada anak yang terlahir dalam kekurangan, misalnya dia cacat atau dia tidak bisa berbicara atau mendengar, itu pun juga setelah menjadi besar, dia akan terbiasa dalam menjalani kehidupan. Bahkan kita sering melihat ada orang-orang yang secara fisik itu banyak kekurangan, tetapi dia memiliki prestasi yang tidak bisa didapat oleh orang-orang yang normal. Semua tidak ada yang kekal Bapak Ibu. Jadi untuk meraih semua keindahan yang ada di dalam dunia ini, ada cara-caranya. Oleh karena itu saya ingin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ikutilah jalan Yahweh yang sempurna. Cara yang Yahweh ajarkan kepada kita untuk membawa perjalanan hidup kita itu bisa survive, menjadi orang yang berkemenangan. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan nyaman, damai, sejahtera, sukacita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama saudara-saudara, yaitu hidup bergaul dengan Elohim. Seperti siapa? Kitab suci menulis Noah adalah seorang yang hidup bergaul dengan Elohim. Kalau kita membaca di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, inilah silsilah Noah. Noah adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Noah bergaul dengan Elohim. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau di kitab berbahasa Ibrani dikatakan bahwa Noah itu adalah pria, seorang laki-laki yang hidupnya benar. Kata benar ditulis dengan kata sadik. Kemarin saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu semua bahwa kata sadik itu juga ada kaitannya dengan kata memberi, berderma. Karena sadik itu juga ada kata yang dekat yaitu sedekah. Sedekah itu artinya memberi, berderma. Jadi orang yang benar adalah orang yang suka memberi. Bukan cuma itu, tetapi di sana dikatakan bahwa Noah itu bergaul dengan Elohim, dikatakan tidak bercacat celah. Saya melihat di dalam teks berbahasa Ibrani kata tidak bercacat celah di situ ditulis dengan kata
tamim. Tamim itu artinya sempurna. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin hidup di dalam jalan-jalan Yahweh yang benar, jalan-jalan Yahweh yang luar biasa, maka tidak ada cara lain kecuali kita mau hidup bergaul dengan Elohim. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, apakah benar saudara bergaul dengan Elohim? Orang yang bergaul dengan Elohim itu akan kelihatan secara fisik, Bapak Ibu. Saya ambil contoh, misalnya saudara masih bekerja, ya, tiba-tiba saudara merasa ada panggilan Tuhan. Saudara akan meluangkan waktu masuk ke kamar, saudara berdoa, sekalipun itu hanya 1 atau 2 menit. Saudara pasti akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya pada saat sedang bekerja sesuatu, melakukan sesuatu, tiba-tiba cucu saya yang tadinya bermain, apakah itu Sirel, apakah itu Malkiel, atau Afram, atau Kenan, tiba-tiba dia mendekat saya. Dan dia berkata, "Grandpa, Kiel mau bareng sama Pak." Nah, itu saya sudah tahu, saudara-saudara. Sekalipun dia belum bisa ngomong secara jelas. Tetapi dia memanggil-manggil saya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa dekat. Dan itu tentu sangat membahagiakan saya. Karena apa? Cucu-cucu saya itu bisa mendekat. Di tengah-tengah kesibukannya, dia itu bisa mengingat grandpanya. Sama seperti kita, Bapak Ibu. Coba bayangkan hati Bapak Yahweh seperti apa. Lah kalau saya didekati cucu saya saja senangnya luar biasa, apalagi Bapak Yahweh kalau kita dekati. Nah, oleh karena itu cobalah saudara belajar bergaul dengan Bapa Yahweh, bergaul dengan Elohim. Jangan saudara menghampiri Tuhan itu hanya kalau mau minta saja. Cobalah sekali waktu saudara luangkan kesempatan hanya untuk mengucap syukur saja. Enggak ada permintaan sama sekali. Itu orang yang bergaul dengan Elohim, saudara-saudara. Dia berusaha untuk menyenangkan Elohim, menyenangkan Tuhan. Jangan sampai kita datang cuman butuh, kalau butuh datang. Kalau enggak butuh ya enggak datang. Yaitu kalau orang Cina bilang bocengli, saudara-saudara. Kita harus belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Hari-hari saat ini, saat kayaknya masih sulit kita bisa ibadah ya, saudara beribadah di rumah masing-masing. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau nanti sudah terbuka semua, virus corona sudah minggat dari Indonesia, apakah benar saudara juga akan meluangkan waktu kembali untuk beribadah kepada Bapa Yahweh? Atau saudara sudah kesenangan beribadah di rumah saja? Saya rasa tidak bijaksana juga, saudara ya. Jadi live streaming ini akhirnya akan berguna untuk orang-orang yang hanya yang sakit saja. Hanya yang berada di luar kota, yang mungkin sulit untuk bisa beribadah karena tidak ada tempat untuk mereka memanggil nama Bapa Yahweh. Itu bisa saudara lakukan. Tetapi selama saudara masih ada tempat, apalagi di kota Magelang ini, bisa dekat saudara datang kembali. Itu himbauan saya untuk poin yang pertama, yaitu kita harus hidup bergaul dengan Elohim seperti Noah. Kemudian yang kedua, saudara, berbicara tentang Noah, tentu saja kita akan melihat
akan perintah Yahweh. Di mana Noah pada waktu itu diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk memberitakan kebenaran. Dia beritakan kebenaran, saudara-saudara. Tuhan katakan bahwa kamu harus beritakan kebenaran karena manusia pada zaman itu sudah begitu jahat. Dan saudara tahu, Noah memberitakan kebenaran tidak tanggung-tanggung selama 120 tahun lamanya. Tetapi ternyata tidak satupun Noah memenangkan jiwa. Enggak satupun. Tapi yang namanya orang bergaul dengan Elohim, pasti dia ada dalam pemandangan mata Elohim. Ketika semua orang disuruh bertobat, 120 tahun itu cukup lama. Tetapi tidak satupun yang tertarik akan berita kebenaran yang Noah beritakan. Dan Bapak Yahweh berkata apa? Bapak Yahweh berkata, ya sudah kalau orang itu tidak mau diselamatkan, panggil saja binatang-binatang, suruh dia datang. Saya membaca dari kitab Henok kalau tidak salah ya. Saya pernah membaca di sana dikatakan bahwa binatang-binatang itu datang sepasang-sepasang. Tetapi ternyata tidak semua masuk, saudara-saudara. Di dalam kitab suci itu yang masuk adalah binatang yang mau tunduk. Wow, ini punya arti, saudara-saudara. Binatang-binatang itu berbicara tentang bangsa-bangsa di luar Israel. Orang-orang Israel sendiri menolak keselamatan. Maka keselamatan itu dibagi kepada bangsa-bangsa. Dan itu seperti Noah yang memanggil binatang-binatang untuk masuk. Dan binatang itu mau datang. Tetapi sekali lagi yang hanya mau tunduk, dia bisa masuk. Yang tidak tunduk, minggir. Nah, itu juga sebagai gambaran dari bangsa-bangsa yang mau percaya kepada Tuhannya orang Israel. Mau tunduk atau tidak? Tunduk pada Torah, tunduk pada firman. Kalau tidak tunduk, ya berarti sama binatang yang cuma lewat saja, saudara-saudara. Tapi begitu binatang itu menunduk, Noah bilang, ayo masuk. Itu kalau saudara baca di kitab Henok, Yaser, ya, di kitab Yaser, maaf saudara-saudara. Di kitab Yaser, itu ada kisah seperti itu. Nanti saudara bisa baca di kitab Yaser, ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang Noah, Bapak Ibu, ini ada sesuatu yang kontradiksi. Artinya Noah itu memberitakan kebenaran dianggap orang gila. Saya bisa membayangkan pada waktu itu Noah berkata, hei saudara-saudara, bumi tempat berpijak kita ini akan dimusnahkan oleh Bapak Yahweh. Oleh karena itu terimalah dia, masuklah ke dalam bahtera yang akan aku buat ini. Ayo berbuatlah kebenaran, karena bumi ini akan dimusnahkan. Orang-orang pada saat itu mentertawakan Noah. Apalagi ketika Bapa Yahweh memerintahkan Noah untuk membuat bahtera di atas gunung lagi, saudara. Orang-orang yang berpikir secara logika akan berkata, memang benar Noah itu sudah gila. Kalau mau bikin bahtera, itu di pantai secara logika masih masuk akal. Tapi kalau mau bikin bahtera di atas puncak gunung, lalu ngomong bahwa dunia ini akan banjir, ini dianggap berolok-olok. Sama misalnya kalau saya memberitakan kabar kebaikan kepada orang Magelang, lalu saya bikin
bahtera di Gunung Tidar, mungkin orang akan mentertawakan saya dan berkata, Lukas ini gila ini. Ya kalau mau bikin bahtera ya di pantai selatan kayak atau apa, baru masuk akal. Mosok di atas gunung yang bener aja, secara logika nggak masuk akal. Sama seperti pada zaman Noah, saudara. Noah dianggap gila, Noah dianggap nggak masuk akal. Bukankah sekarang ini, kalau kita melihat situasi, keadaan dunia, betul-betul sudah hampir mendekati kedatangan Yesua untuk yang kedua kali. Terlepas saudara percaya Yesua datang atau tidak, tapi kitab suci sudah menulis. Dan saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa kelak Yesua akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan itu tanda berakhirnya zaman Roh Kudus. Roh Kudus kembali kepada Bapa, dan kita yang percaya kepadanya, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Saya percaya itu. Walaupun banyak orang yang berolok-olok dan berkata itu gila, zaman modern seperti ini kok berbicara hal-hal yang aneh. Ya buat saya tidak masalah, karena saya mempercayai firman. Sementara mereka tidak percaya, mereka punya hak untuk mengolok-olok, saya juga punya hak untuk percaya apa yang kitab suci tulis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengikuti jalan Tuhan yang sempurna, jalan Bapa Yahweh yang sempurna, itu kita harus berani melawan arus. Sayang sekali, begitu banyak orang yang tidak berani untuk melawan arus. Dia takut kepada institusi, takut ditinggal lari jemaat. Pokoknya banyak argumentasi yang tidak menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya menghimbau agar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, ayo kita belajar untuk mentaati firman-Nya, sekalipun itu bertentangan dengan hati kita, bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi kita perlu belajar terus untuk kita menjadi orang yang tamim, orang yang sempurna. Sekalipun ya kita harus mengakui kita masih bisa jatuh bangun, tetapi kita harus punya prinsip, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga, jalan Yahweh yang sempurna. Kita melihat itu hanya sebatas mata yang bisa kita lihat. Tetapi Bapa Yahweh itu melihat jauh ke depan sana. Artinya apa? Artinya ketika kita menghendaki sesuatu dan sepertinya tidak ada jawaban, jangan kita kecewa. Yang jelas pasti ada sesuatu. Saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu tentang seorang teman kita, saudara kita di dalam Bapa Yahweh. Dia membuka warung dan ternyata waktu dia membuka warung itu mau dijual, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia mendapatkan dana untuk membeli warung yang dia kontrak itu. Tapi sepertinya Tuhan itu tidak menjawab. Dan saya bersyukur bahwa teman saya ini, dia tidak kecewa dengan Bapa Yahweh. Dan belakangan baru dia tahu. Memang saat itu sempat dia tanya pada diri sendiri, kenapa ya saya sudah berdoa kok seolah-olah Tuhan diam. Baru di belakang hari dia tahu bahwa warung tempat dia kontrak dan jualan itu ternyata tanahnya bermasalah, saudara.
Saudara bisa bayangkan kalau sampai dia membeli dan tanah itu bermasalah, maka yang terjadi duitnya keluar, dia tidak bisa menempati tanah itu. Karena tanah itu tanah yang sedang bermasalah. Nah, kemudian dia mau kontrak lagi. Ternyata gagal, saudara-saudara. Kenapa ini? Ada apa? Hati kecil berbicara seperti itu. Tetapi sekali lagi, teman saya ini, saudara kita ini, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Karena tidak kecewa baru belakangan hari dia tahu. Kalau saja dia sampai membeli warung atau kontrak pada saat ini, padahal ada COVID-19 di mana semua warung harus ditutup, dia tidak akan bisa mendapatkan penghasilan. Duitnya keluar, nggak ada penghasilan juga. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita mengikuti jalan Yahweh yang sempurna, kadangkala itu bertentangan dengan hati, tapi di belakang hari dia akan tahu kenapa ini, ada apa ini. Jadi kunci rahasianya adalah tetap teguh bahwa Bapa Yahweh selalu memberikan yang terbaik untuk saudara. Jangan kecewa karena saudara hanya melihat sebatas yang kita lihat, tetapi Bapa Yahweh bisa melihat berapa tahun ke depan dia tahu. Kalau kita tidak tahu, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita memang mau mengikuti jalan Yahweh yang sempurna, rahasianya satu. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita kecewa kepada Tuhan, tetapi ikuti saja alur jalannya. Itulah yang disebut mengikuti jalan Tuhan yang sempurna. Sekarang yang keempat, saudara. Saat saudara masih dalam pergumulan, jangan berkecil hati. Sekali lagi, itu hanya masalah waktu. Bertahanlah, karena jalan Yahweh itu sempurna. Dia tidak pernah mengingkari kasih dan janjinya kepada saudara sekalian. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa kadangkala kemauan kita itu berbeda dengan kemauan Tuhan. Tapi selama kita mengikuti kemauannya, walaupun nampaknya kok seperti ini, percayalah bahwa Bapa Yahweh selalu memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara semua. Jika saudara ada pergumulan berat, ingatlah bahwa Tuhan izinkan agar kelak saudara memiliki kesaksian yang indah. Saudara mungkin melihat saya dalam kondisi sekarang, tapi izinkan saya bercerita kembali. Saya senang bercerita ini karena saya mengingat akan kasih Bapa Yahweh yang sempurna. Saat saya masuk ke kota Magelang, Elis itu masih kecil, saudara-saudara. Saya harus menyekolahkan di SDKI. Waktu itu saya tidak punya uang. Sampai-sampai saya hutang sama kepala sekolahnya 10.000 rupiah. Saya berkata begini, Bu, kalau boleh, karena saya tidak punya uang saat ini, kalau boleh saya hutang. Nanti kalau sudah selesai saya akan bayar. Kalau boleh saya sekolahkan di sini, kalau tidak ya sudah, enggak usah sekolah, enggak apa-apa. Tapi guru itu berkata, ya sudah enggak apa-apa Pak Pendeta, saya bisa tahu, bisa memaklumi. Akhirnya anak saya sekolah di situ. Dan saudara tahu, apakah waktu saya menggembalakan jemaat sudah sebesar ini? Tidak. Saya menggembalakan jemaat itu di satu tempat bekas gudang ban, Bapak Ibu. Di sana juga banyak setannya, apalagi kondisi pada saat itu sudah ada 3 pendeta yang menggembalakan di situ, enggak ada yang kuat, saudara. Tetapi saya tetap bertekad,
Saya yakin, saya selalu ingat ucapannya Dr. Billy Graham yang berkata, kalau aku ditempatkan di sebuah hutan, maka hutan itu akan aku rombak menjadi kota, karena aku tidak sendiri tetapi bersama Roh Kudus. Masa-masa sulit pada waktu itu memang sangat tidak nyaman, tetapi saya tidak pernah bersungut-sungut. Saya tidak pernah marah kepada Tuhan. Saya tidak berkata, Tuhan, kenapa saya tidak diizinkan menggembalakan jemaat yang banyak? Jemaat cuma 8, itu juga tua-tua semua. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat betul bahwa kami yang tinggal di pastori itu anak-anak muda semua, cukup banyak. Dan Elis waktu itu makannya cuma hanya nasi putih dan gula saja. Saudara bayangkan, kalau dipikir secara logika enggak ada gizinya. Saya berpikir, wah jangan-jangan anak saya bisa kurus kering kalau model begini nih. Tapi sekarang faktanya bukan kurus kering, gemuk saudara-saudara. Ya. Saya ajak jalan-jalan ke kota, ke Jalan Pemuda, saya gendeng, dia berhenti. Saya ingat betul sampai sekarang itu menjadi sebuah kenangan yang sangat indah untuk saya. Dia melihat ada boneka di situ. Dia bilang, papi berhenti pi, Elis mau lihat boneka. Enggak minta enggak. Aduh, hati saya tuh terenyuh, mau nangis saya saudara. Coba bayangin, kalau anak lain lihat boneka, dia pingin, dia todeng, mau itu. Kalau enggak boleh guling di situ kan memalukan. Tapi dia cuma hanya, Elis mau lihat. Hati saya terenyuh, beli boneka yang murah saja tidak bisa. Tetapi saya tidak mengeluh, saudara. Saya tidak bersungut-sungut, saya tidak protes sama Tuhan. Artinya apa? Artinya jikalau saudara ada dalam pergumulan seberat apapun, ingatlah pergumulanmu itu hanya sementara. Saudara tidak usah takut, pergumulan saudara segera berakhir. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap berpegang teguh. Yang jelas jalan-jalan Yahweh itu sempurna dan indah. Ketika kita dalam kondisi terpuruk, maka kelak ketika kita sudah selesai dari keterpurukan, itu menjadi sesuatu yang indah. Saya masih ingat pada waktu saya pergi ke Israel yang pertama, tahun 96 barangkali, saya kalau tidak salah ingat, waktu rombongan jalan-jalan di Israel, makannya kan aneh di sana ya Bapak Ibu, enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia saya pikir makanannya lebih enak. Di sana makanannya banyak kayak rumput-rumputan gitu ya. Saya makan tuh, saya ingat betul kata-kata dari almarhum Bapak Samuel Elkanah. Dia bertanya sama saya, dia bilang gini, Bro Lukas, you makan kok seperti itu ya? Enak sekali lu makan. Jangan-jangan kamu mau masuk penderitaan. Saya bilang, salah Pak Sam. Saya justru sudah keluar dari penderitaan. Jadi makanan-makanan kayak begini mas saya bisa makan. Dia tertawa. Sangat indah sekali saudara-saudara. Di tengah-tengah tantangan saya tetap teguh. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Sekarang yang kelima saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mengikuti jalan Yahweh yang sempurna? Milikilah sikap yang bisa menyenangkan hati orang lain. Kondisi keadaan zaman seperti ini, saudara, jangan pernah cari masalah sekecil apapun, baik dengan keluarga maupun dengan orang di luar sana. Jangan cari masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita bermasalah, wah repot di zaman seperti sekarang ini. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah
kepercayaan. Wah, bisa-bisa saudara digerutuk rumahnya, habis kekayaan saudara. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk kita bisa mengikuti jalan Yahweh yang sempurna. Jangan bikin masalah. Tapi rasakanlah keindahan kita berada dalam sebuah persekutuan keluarga. Bapak Yahweh izinkan saudara harus mengalami seperti sekarang. Karena Tuhan ingin supaya engkau lebih akrab dalam keluarga. Jangan sampai saudara ibadah, misal nih ya, apakah ini ada atau tidak ya saya tidak tahu. Tetapi misal saudara beribadah, kumpul ya, tetapi sendiri-sendiri gitu. Nah itu juga sebetulnya saudara tidak memanfaatkan kesempatan yang indah ini. Hati saudara masih ada gap kalau begitu. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan naikkan sebuah cerita. Ceritanya adalah ada seorang anak, ya katakanlah anak remaja, umur 8-9 tahun lah, masih remaja banget ya. Pada suatu hari dia marah kepada maminya karena dia mau minta HP dan maminya tidak kasih. Karena memang saat itu tidak ada uang. Tapi si anak ini ngotot, pokoknya kalau mami tidak kasih aku keluar dari tempat ini. Maminya bilang aku mau ngasih tapi duitnya mana nak? Mami gak punya uang saat ini. Pokoknya harus. Ya terserah lah. Pokoknya mami gak punya uang. Anak ini minggat, saudara-saudara. Waktu dia minggat, ya namanya juga sedang emosi tanpa persiapan. Dia kelaparan pada waktu siang, dia berdiri di depan warung. Lalu si pemilik warung ini memperhatikan nih anak kayaknya kelaparan. Terus anak itu dipanggil, sini nak, kamu lapar ya? Iya bu, ayo duduk, ibu kasih makan deh. Dikasihlah makan, saudara-saudara. Pada waktu dikasih makan, selesai anak ini berkata demikian, ibu, saya mengucapkan terima kasih ya bu, karena ibu sudah memberi makan kepada saya dan ibu adalah orang yang sangat baik. Lalu si ibu ini berkata, loh kamu baru saya kasih makan sekali saja, sudah berkata aku orang baik sekali. Tapi ibumu ngasih makan kamu bertahun-tahun. Kamu tidak pernah berkata baik kepada ibumu. Kamu minggat dari rumah hanya karena mau minta handphone. Coba kamu bayangkan, aku memberi makan tuh baru sekali. Kamu bilang baik sekali. Tapi ibumu berapa tahun kasih makan kamu? Kamu tidak pernah memberi ucapan terima kasih, malah kamu minggat hanya karena handphone saja. Pikir baik-baik nak. Lalu anak itu sadar Bapak Ibu. Dia lalu berpikir, oh iya juga yang dikatakan si ibu penjual penjual nasi di warung ini, itu cukup benar. Sehingga akhirnya anak itu kembali, sadar dan pulang. Dia menghampiri ibunya dan berkata, mama, aku minta maaf. Aku sudah berbuat salah. Lalu si anak itu cerita bahwa dia disadarkan oleh seorang pemilik warung yang menjual nasi. Bapak Ibu yang terkasih, dari ilustrasi ini ayo kita bertanya, bagaimana Tuhan sudah memberi banyak kepada hidup kita. Adakah kita selalu berterima kasih? Kalau selesai semua, COVID-19 ini sudah selesai, Kehilat mulai dibuka kembali, saya menghimbau kepada saudara, tunjukkanlah rasa terima kasihmu untuk bisa datang ke tempat ini. Saya sudah di WA oleh banyak orang, saudara. Dia katakan, Pak Lukas, saya pingin ketemu Pak Lukas.
saya pengen dibaptis pembaharuan dalam nama Yahweh. Tapi sekarang tidak bisa. Saya bilang ya sudah, ditunggu saja nanti. Kalau semua sudah terbuka, kondisi sudah tenang, COVID-19 sudah minggat dari Indonesia, silahkan datang ke Magelang. Kami siap untuk membaptis Anda semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang disebut dengan jalan Yahweh yang sempurna. Kemudian yang keenam, saudara-saudara, jika jalan Yahweh itu sempurna, apakah kita ada di jalannya yang sempurna atau tidak? Hal-hal yang sifatnya negatif adalah bukan jalan Tuhan. Yang pertama misalnya, sikap yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, itu yang harus direfleksikan keluar. Jadi kalau saudara merasa perjalanan hidup saudara itu negatif, berarti saudara tidak mengikuti jalan Yahweh yang sempurna. Oleh karena itu ubahlah supaya sikap saudara mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang direfleksikan keluar. Sehingga orang luar melihat sikap kita itu jadi senang begitu ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengikuti jalan Yahweh yang sempurna? Berbicaralah yang membawa orang lain memiliki pengharapan. Apalagi bagi mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Ketika ada orang yang sakit, saudara harus memberikan kata-kata yang menghibur, yang memberi pengharapan. Supaya orang itu punya harapan hidup dan mujizat Tuhan terjadi. Jangan malah kita menghakimi orang itu. Misalnya kamu sakit itu karena kamu berbuat salah, kamu berbuat dosa. Saya kira ucapan itu tidak bijaksana Bapak Ibu. Sekarang kondisi yang seperti saat ini, sudah kita tidak usah berargumentasi macam-macam. Beri saja kekuatan, beri saja damai sejahtera kepada orang-orang yang sekarang mungkin sedang sakit. Walaupun sakitnya tidak harus karena virus, tetapi mungkin karena saudara sakit yang lain. Apakah itu sakit jantung, saudara harus di rumah sakit, saudara sakit yang lain, sakit perut atau sakit apa. Beri kekuatan, saudara-saudara. Itu yang disebut dengan kita mengikuti jalan Yahweh yang sempurna. Kemudian yang berikutnya yaitu syukurlah. Syukurilah apa yang saat ini saudara miliki. Wah, kalau saya ngomong begini kadang ada orang yang protes bilang begini, "Loh Pak Lukas, saya enggak miliki apa-apa Pak." Saya bilang, "Bapak ini keliru. Anda bilang tidak memiliki apa-apa, nafas hidup milik siapa? Anda bisa melihat itu milik siapa? Tangan saudara itu milik siapa? Mau enggak tanganmu saya beli 10 juta atau 20 juta atau 100 juta tapi tak potong, tak ambil saya? Pasti enggak akan mau bukan? Artinya tanganmu tuh punya harga, punya nilai. Mau enggak matamu tak cungkil, tak beli saya? Kamu enggak usah punya mata. Tak bayar, misalnya saya beli 100 juta. Mau enggak dengan uang 100 juta kamu tidak punya mata? Oh ya enggak mau. Nah itu kan berarti tanganmu punya nilai, matamu juga punya nilai, mulutmu punya nilai, hatimu punya nilai, seluruh tubuhmu punya nilai, nafas hidupmu juga punya nilai. Kenapa Anda berkata aku tidak punya apa-apa? Itu kan salah pemahaman yang seperti itu Bapak Ibu. Kita punya nafas hidup, kita punya pakaian yang kita pakai, kita bisa berkumpul, memandang keluarga masih sehat semua, kita bersyukur. Kita ikuti jalan-jalan Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu yang terkasih,
kita kadangkala sering berhadapan dengan hidup yang berenergi negatif. Saya pernah membaca sebuah artikel di mana bukan artikel ya, tapi orang menulis dalam kekecewaan, dia plesetkan hari-hari dengan polanya dia sendiri. Misalnya saja, Sunday itu kan hari Minggu, saudara. Tapi diplesetkan menjadi sad day atau hari yang menyedihkan. Monday itu hari Senin diplesetkan menjadi Monday yang artinya hari yang mengerang. Tuesday itu hari Selasa diganti dengan Cheers Day atau hari penuh dengan air mata. Hari Rabu, Wednesday, diganti dengan Waste Day, yang artinya hari yang terbuang dengan sia-sia. Kemudian Tuesday, itu diganti dengan Thursday, atau hari yang haus, hari yang penuh dengan kehausan. Friday, hari Jumat disebut dengan Fight Day, hari pertengkaran, hari pergumulan. Dan Saturday, hari Sabtu disebut dengan Saturday atau hari yang berantakan. Itu artinya apa, saudara? Artinya orang yang sudah mengklaim hidupnya sepanjang hidup dari hari Minggu sampai hari Minggu adalah hari yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan tantangan yang berat. Kalau seperti itu saya akan ubah. Saya bisa mengubahnya. Kalau dibilang sad day atau hari sedih, saudara bisa katakan hari Minggu adalah hari bahagia saya. Kalau hari Senin dikatakan hari yang mengerang, kita bisa ubah hari Senin adalah hari yang sukacita. Kalau hari Selasa disebut sebagai hari yang penuh air mata, kita bisa menyebut hari Selasa adalah hari yang penuh dengan tari-tarian. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa ratapanmu akan diubah menjadi tari-tarian, saudara-saudara. Kemudian kalau Wednesday mereka sebut waste day atau hari yang terbuang sia-sia, saudara bisa mengatakan bahwa hari Rabu adalah hari di mana saya akan berhadapan dan mendapatkan mujizat yang besar. Kemudian Tuesday disebut dengan Thursday atau kehausan, saudara bisa bilang hari ini adalah hari kelimpahan. Friday disebut hari pergumulan atau fight day. Saudara bisa mengganti dengan hari Jumat adalah hari kemenangan. Apapun yang saudara lakukan selalu berakhir dengan kemenangan. Kemudian Sabtu mereka menyebut dengan kata Saturday atau hari yang berantakan. Saudara bisa ganti hari Sabtu adalah hari kerapian dan kedisiplinan. Jadi hari-hari itu selalu diberi nama yang positif, bukan yang negatif seperti orang tadi menulis, Bapak Ibu. Sekarang yang ketujuh, mungkin saudara pernah mendengar ada seorang Menlu Amerika Serikat yang bernama Condoleezza Rice, saudara-saudara. Condoleezza Rice ini adalah seorang Menlu Amerika yang sangat berpengaruh sebagai penasehat keamanan nasional yang dijuluki The Warrior Princess. Warrior Princess itu sangat luar biasa. Kenapa, saudara-saudara? Saya membaca autobiografinya. Dia adalah seorang wanita kulit hitam yang lahir di Alabama pada tanggal 14 November tahun 1954. Ayahnya adalah seorang pendeta dan kepala sekolah.
pada suatu hari gereja tempat dia beribadah itu dibom oleh sekelompok orang yang anti kulit hitam. Kelompok itu juga pemuja setan yang dikenal di Amerika dengan nama Ku Klux Klan, saudara. Ku Klux Klan itu adalah kelompok yang pakaiannya itu kerucut, ya, topinya pakai kerucut semua. Saudara bisa lihat itu di Google, saudara cari di Google Image Ku Klux Klan, saudara akan ketemu di sana kelompok itu. Itulah yang ngebom gereja kulit hitam, saudara-saudara, pada tanggal 15 September tahun 1963. Bahkan teman dari Condoleezza Rice ini yang berumur 10 tahun, dia meninggal pada waktu gereja itu dibom. Dan orang tuanya Condoleezza ini, dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dia katakan satu-satunya cara untuk keluar dari diskriminasi rasial adalah kamu harus punya kepandaian 2 kali lipat dari orang kulit putih. Apa yang diucapkan oleh sang ayah sebagai pendeta ini dimasukkan ke dalam hati. Pada saat umur 15 tahun, rupa-rupanya Condoleezza ini, dia sudah memiliki kepandaian dan dia masuk di University of Denver. Dan 4 tahun kemudian dia lulus sebagai sarjana politik. Dan dia melanjutkan lagi sampai mendapatkan gelar master dari University of Notre Dame. Dan mendapatkan gelar PhD, Bapak Ibu. Dan disitulah kesulitan sebagai orang kulit putih saat dia bersekolah itu memacu dia memiliki semangat yang berkobar-kobar. Dia selalu berpikir kepada hal-hal yang positif. Sehingga ketika dia dilecehkan di sekolah, dia belajar sungguh-sungguh sehingga dia memiliki prestasi 2 kali lipat dari orang-orang kulit putih. Itu berbeda memang dengan saya, saudara-saudara. Waktu saya dibully, saya justru berpikir yang negatif, bertindak negatif. Untung Tuhan selamatkan saya, sehingga saya bisa jadi seperti sekarang ini. Nah, kembali lagi ke Condoleezza ini, saudara-saudara. Dan ternyata kita melihat bagaimana dia akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang sangat berpengaruh. Karena dia menghadapi semua tantangan itu dengan berani. Bukan berani secara negatif, tetapi dia tunjukkan bahwa aku lebih pintar dari orang-orang kulit putih. Dunia di depan kita, saudara, harus kita tunjukkan kalau kita lebih baik. Jadi saat saudara menghadapi kesulitan, mari kita belajar seperti Condoleezza Rice ini. Harus semakin sungguh-sungguh. Buktikan bahwa aku adalah orang yang hebat. Sekarang yang terakhir, yang ke-8, saudara-saudara. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang yang bernama James Naismith. Dia adalah seorang mayor. Tapi dia seorang pegoleb. Yang saat itu dia menjadi tawanan perang di Vietnam Utara. Saat Amerika berperang melawan Vietnam. Dan Mayor James Naismith ini dia dipenjara 7 tahun, saudara-saudara. Dia tidak bisa berjumpa dengan siapapun. Tidak boleh ada orang yang membesuk. Dia hidup sendiri di dalam penjara itu. Lalu apa yang dia lakukan? Pada saat itu dia berpikir, kalau saya tidak bertindak sesuatu, saya bisa gila
di penjara ini. Lalu yang dia lakukan adalah dia mulai membayangkan bahwa dia bermain golf 18 hole di country club secara detail. Dia membayangkan tiap-tiap hari, dia membayangkan menjadi seorang pegolf yang unggul. Tiap hari dia bayangkan selama 4 jam, Bapak Ibu. Dan perhatikan apa yang terjadi ketika dia sudah keluar dari penjara. Ternyata dia bisa mencatat rekor dunia. Dia mampu mengurangi rata-rata 20 pukulan dari permainannya sebelum dia masuk ke dalam penjara. Jadi selama di penjara dia main golf, sekalipun yang bermain bukan fisiknya, tapi bayangan di otaknya yang dia main. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya katakan inilah kekuatan visualisasi. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita harus tahu bahwa jalan-jalan Yahweh itu selalu ada di depan kita. Kita tinggal ikuti jalan yang sempurna itu dan hidup saudara akan menjadi berhasil, saudara survive. Dunia seperti apapun jangan takut. Semua hanya sementara dan hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Sehingga kami bisa mengikuti jalan-jalan Yahweh yang sempurna. Sehingga perjalanan hidup kami survive dan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Hari ini kita tidak ada pengumuman, saudara-saudara. Sekali lagi saya cuma memberitahu bahwa besok Rabu tidak ada streaming. Streamingnya hari ini ya, hari Selasa. Begitu ya Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati Indonesia dan kita semua bisa kembali beribadah, berjumpa kembali di dalam anugerah dan kasih Bapa. Baik, karena tidak ada pengumuman, saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kembali, dan bahkan mereka yang mungkin nebeng di tetangganya, mereka pulang dengan penuh damai, sejahtera, sukacita dan kemenangan. Saya percaya sekali waktu kelak kita akan bisa berjumpa kembali untuk kami memuliakan dan meninggikan Bapa Yahweh di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu kerinduan hati anak-anak-Mu dan saya terus berdoa supaya Bapa Yahweh memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara finansial, berkati mereka secara fisik sehingga tetap sehat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Yesaya
Yahweh panau eleka wa Yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterat soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yesua hamasya weruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yahweh memberkatimu dan melindungimu. Yahweh menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya